Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Algi Antoni, Faiza Safitri, Muhammad Rio Prayogo, dan Sukma Ananda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai komposisi penduduk yang akan meliputi pengertian dan juga macam-macamnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak penjelasan dari video berikut ini. Komposisi penduduk merupakan struktur dan gambaran penggolongan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Karakteristik atau atribut dalam komposisi penduduk, misalnya komposisi berdasarkan geografis, biologis, dan sosial. Atribut tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Komposisi penduduk geografis biasanya didasarkan atas pemilahan karakteristik lokasi seperti penduduk, pedesaan, dan perkotaan. 2. Komposisi penduduk biologis, misalnya berdasarkan jenis kelamin dan usia. 3. Komposisi penduduk sosial, biasanya berdasarkan identitas sosial seperti status perkawinan, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Selanjutnya adalah komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Melalui komposisi penduduk akan dapat dilihat susunan penduduk berdasarkan karakteristik yang relatif seragam. Contoh yang paling sering ditemukan adalah komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk ini merupakan faktor penting dalam demografi karena hampir semua pembahasan masalah kependudukan selalu melibatkan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin biasanya ditampilkan dalam suatu tabel. Usia penduduk terlebih dahulu dikelompokkan dahulu dengan jenjang 5 tahunan. Misalnya kelompok usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, hingga 60 tahun sampai 64 tahun, dan 65 tahun ke atas. Struktur usia penduduk antara negara satu dengan negara yang lain tidaklah sama, karena struktur usia penduduk dipengaruhi oleh 3 variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Jika salah satu variabel berubah, kedua variabel yang lain juga ikut berubah. Faktor sosial ekonomi di suatu negara akan mempengaruhi struktur usia penduduk melalui ketiga variabel demografi tersebut. Komposisi menurut usia dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk, yaitu yang dapat dibuat untuk mencerminkan data kependudukan menurut usia dan jenis kelamin. Penggambaran piramida penduduk dimulai dengan menggambarkan 2 garis yang saling tegak lurus. Garis yang vertikal menggambarkan umur penduduk mulai dari 0 lalu naik. Kenaikan ini dapat berupa tahunan, dapat pula dengan jenjang 5 tahunan. Garis horizontal menggambarkan besarnya jumlah penduduk, baik ditampilkan pada skala jumlah yang sebesarnya maupun dalam bentuk persentase. Terdapat 3 bentuk piramida penduduk, yaitu ekspansif, konstruktif, dan stasioner. Penjelasan komposisi penduduk tersebut adalah sebagai berikut. 1. Komposisi penduduk muda atau ekspansif dengan bentuk piramida menyerupai kerucut. Ciri-ciri komposisi penduduk ekspansif adalah jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun sangat besar sehingga usia tua sedikit. Angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Sebagian besar negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Cina, Mesir, dan India memiliki komposisi penduduk muda. Komposisi penduduk dewasa atau stasioner dengan bentuk piramida menyerupai batu nisan. Ciri-ciri komposisi penduduk stasioner antara lain adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa relatif seimbang. Tingkat kelahiran tidak begitu tinggi, demikian pula angka kematian relatif rendah. Pertumbuhan penduduk kecil, beberapa negara maju yang dapat berada pada fase komposisi penduduk stasioner antara lain Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Komposisi penduduk tua atau konstruktif dengan bentuk piramida penduduk yang menyerupai guci terbalik. Ciri-ciri komposisi penduduk konstruktif antara lain jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun dan usia tua di atas 64 tahun sangat kecil.
jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi pada usia dewasa. Angka kelahiran sangat rendah, demikian juga angka kematian. Pertumbuhan penduduk sangat rendah, mendekati nol, bahkan pertumbuhan penduduk beberapa sampai negatif. Penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Beberapa negara yang berada pada fase ini antara lain Swedia, Jerman, dan Belgia. Data yang ditampilkan piramida penduduk, terdapat grafik perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Grafik ke kiri, jumlah laki-laki menurut umur, sedangkan grafik ke kanan merupakan jumlah perempuan. Perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan dinamakan dengan seks rasio. Perbandingan jenis kelamin menggunakan formula sederhana yaitu seks rasio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2006 tercatat sebanyak 4.017.582 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.053.675 jiwa, dan perempuan sebanyak 1.963.907 jiwa. Berdasarkan tabel di atas, maka seks rasio daerah tersebut adalah 104,57. Dibulatkan menjadi 105. Angka di atas menunjukkan bahwa terdapat 105 laki-laki di antara 100 perempuan. Selanjutnya yaitu angka ketergantungan. Manfaat komposisi penduduk menurut umur antara lain dapat menghitung rasio beban tanggungan. Dependensi rasio. Angka beban tanggungan adalah besarnya tanggungan penduduk usia produktif terhadap yang belum dan tidak produktif. Usia produktif adalah antara umur 15 sampai 64 tahun, sedangkan yang tidak produktif adalah usia 0 sampai 14 tahun dan usia 60 tahun ke atas. Angka beban tanggungan dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rasio beban tanggungan sama dengan penduduk umur 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk umur 65 tahun ke atas dibagi penduduk umur 15 sampai 64 tahun dikali 100. Contoh, pada tahun 1971, penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 14 tahun besarnya yaitu 52.454.000, sedangkan yang berumur 15 sampai 64 tahun adalah 63.180.000 dan yang berusia 65 tahun ke atas sebesar 3.575.000. Dari data ini dapat dihitung rasio beban tanggungan sebagai berikut. Dependensi rasio sama dengan 52.454.000 ditambah dengan 3.576.000 dibagi dengan 63.180.000 dikali 100, hasilnya yaitu 88,7. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa angka beban tanggungan di Indonesia pada tahun 1971 adalah 88,47. Artinya, tiap 100 orang kelompok penduduk produktif harus menanggung 88,7 kelompok yang tidak produktif. Angka 88,7 adalah angka termasuk tinggi dan secara bertahap hingga tahun 2000 telah menurun hingga 54,3. Perhatikan perkembangan angka rasio beban tanggungan di Indonesia dari tahun 1971 sampai tahun 2000. Selanjutnya yaitu kepadatan penduduk. Persebaran penduduk di masing-masing wilayah pada dasarnya tidak sama rata. Ukuran merata tidaknya penduduk pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas tertentu. Besarnya kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat digunakan rumus sederhana, yaitu kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk total dibagi dengan luas wilayah. Ada lagi rumus kepadatan penduduk selain rumus di atas. Menurut para ahli kependudukan, masih dikenal lagi kepadatan penduduk fisiologis dan kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk total dengan luas lahan pertanian. Kepadatan penduduk agraris adalah rasio antara jumlah penduduk petani dengan luas lahan pertanian. Contoh, katakanlah di suatu daerah, jumlah penduduk total adalah 10.000 jiwa.
Luas lahan totalnya 198 km persegi dan luas lahan pertaniannya 99 km persegi. Dari jumlah penduduk total, di atas 50%-nya bekerja sebagai petani. Coba Anda buktikan kepadatan penduduknya adalah 10.000 dibagi 198 sama dengan 50,5 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan fisiologinya adalah 10.000 dibagi 99 sama dengan 101 jiwa per kilometer persegi. Untuk kepadatan penduduk agrarisnya adalah 5.000 dibagi 99, hasilnya adalah 50,5 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya yaitu angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan cerminan atau indikator tingkat kesejahteraan sosial ekonomi secara umum. Misalnya, angka harapan hidup orang Indonesia menurut sensus sekitar 65,45 tahun. Artinya, orang Indonesia akan meninggal dunia pada sekitar umur 65,45 tahun. Angka tersebut bagi Indonesia adalah ukuran sedang. Pada negara berkembang atau miskin, rata-rata usia penduduknya kurang dari 40 tahun. Sedangkan bagi negara yang maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, jaminan kesehatan yang baik, mereka dapat hidup sekitar 70 tahun. Angka harapan hidup masing-masing kelompok usia berbeda-beda. Menurut statistik, anak usia 0 sampai 4 tahun sangat rawan. Di Indonesia, pada tahun 1971, tingkat kematian balita per 1000 kelahiran mencapai 218 orang. Sedangkan pada tahun 1990 dapat diturunkan menjadi 103 orang per 1000 kelahiran. Untuk mengukur tingkat kematian tiap daerah dapat dicari dengan rumus tingkat kematian kasar sama dengan jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun pertengahan dikali dengan 1000. Contoh, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 1975 sebesar 136 juta jiwa. Jumlah kematian sepanjang tahun sebesar 2.298.400 jiwa. Dengan rumus tersebut dapat diketahui sebesar 16,9. Artinya, setiap 1000 penduduk terdapat 16,9 kematian. Angka harapan hidup setiap wilayah atau negara bersifat dinamis atau tidak tetap. Hal ini berhubungan erat dengan pencapaian peningkatan kesejahteraan penduduknya. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk dilihat dari tingkat pendidikannya, kesehatan, dan daya belinya. Penduduk yang berkualitas jika memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau cerdas, sehat jasmani dan rohani, dan kaya. Upaya pembangunan pada dasarnya mengusahakan agar kualitas penduduknya tinggi. Suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar tetapi jumlah kualitas penduduknya rendah, maka tidak akan memberikan manfaat. Mereka yang bodoh, sering sakit-sakitan, dan miskin tetapi tetap harus diberi makan. Jika memang benar itu terjadi, tentu saja akan banyak kerugian dari suatu negara. Bagaimana mengukur kualitas penduduk? Ukuran kualitas penduduk setidaknya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diketahui, sebab dapat menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk dapat dilakukan dengan cara memperhatikan data penduduk yang masih buta huruf, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, dan tamat perguruan tinggi. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih buta huruf, berarti kualitas penduduk di negara yang bersangkutan sangat rendah. Indonesia merupakan negara yang relatif masih rendah kualitas pendidikannya. Di antara penduduknya masih ada yang buta huruf. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, yaitu biaya pendidikan masih relatif mahal, sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Misalnya menyekolahkan anak juga sangat rendah. Mereka banyak mengutamakan untuk anak dipekerjakan. Contohnya pada daerah-daerah terpencil, mereka memperkerjakan anak mereka untuk membantu dalam membangun ekonomi keluarga.
Karena itu banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai, banyak yang rusak dan kurang daya tampungnya. Keterbatasan daya tampung SLTP dan SLTA menyebabkan lulusan SD tidak dapat tertampung semuanya. Selain pendidikan, kesehatan pun juga menjadi faktor penting yang perlu ditingkatkan. Sebab, kalau pendidik sering sakit-sakitan, maka akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas atau penghasilan. Ciri lain untuk menentukan kualitas penduduk adalah daya belinya. Daya beli penduduk terkait dengan pendapatannya. Jika pendapatannya tinggi, maka daya belinya juga akan tinggi. Sebaliknya, jika pendapatannya rendah, maka daya beli mereka juga akan rendah. Tingkat pendapatan seseorang biasanya terkait dengan kualitas lainnya, yaitu tingkat pendidikannya dan kebugarannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Begitu pula orang yang sehat akan banyak memperoleh pendapatan daripada orang yang sakit-sakitan. Sekian penjelasan singkat tentang komposisi penduduk oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.